Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasana Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Siang dengan nomor induk mahasiswa 2211003300. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul Ijtihad dari mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Rizieq SPDI, MPDI. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit. Dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari atau melalui metode tertentu. Ijtihad dalam bidang putusan hakim atau pengadilan ialah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan nas undang-undang ataupun dengan mengistinbatkan hukum yang wajib diterapkan di waktu tak ada nas. Kemudian di kalangan para ulama, perkataan ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum atau al-faqih dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad itu ialah perbuatan-perbuatan istinbat hukum syar'iyah dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam. Dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian berat kepada benar. Dengan arti kata mengandung kemungkinan salah, usul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan istighra'ul faqihil was'i li tahsil zanni bihukmin syar'iyyin. Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zan atau dugaan kuat tentang hukum syar'i. Abdul Wahab Khalaf menerapkan bahwa ijtihad meliputi pengarahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang tidak ada nasnya, disebabkan dengan al-ijtihad bil al-ra'i. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seseorang mujtahid. Masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat zanni, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu wajib ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Sunnah apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengkoreksi kekeliruan dan kehilafan dari ijtihad yang lalu. Lebih lanjut, ijtihad merupakan upaya pembaharuan hukum Islam. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar al-Baqilani bahwa setiap periode memiliki ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum. Sedangkan Ibnu Hajib mengatakan bahwa ijtihad harus merujuk pada aspek-aspek pembaharuan terhadap masalah yang belum pernah disinggung oleh ulama terdahulu. Sedangkan masalah yang sudah dilihat pada masa lalu tidak perlu dipembaharui. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini di setiap penghujung periode atau 100 tahun seseorang yang membarui agamanya.
Meskipun demikian, tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaharuan bagi ijtihad yang lama, sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa merubah status ijtihad yang lama. Hal itu seiring dengan kaidah fiqhiyah al-ijtihadu ia yanqudhu bi al-ijtihadi atau ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula. Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu fungsi al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Fungsi al-ihlin atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi al-inabah, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Begitu pentingnya melakukan ijtihad, sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hujan dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah. Surah An-Nisa ayat 59. Jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentang kedudukan ijtihad terdapat dua golongan, yaitu berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hal ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah. Sedang bagi yang tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. Syarat-syarat mujtahid. Orang-orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid dan harus memenuhi beberapa syarat. Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat mujtahid menjadi 4 kelompok, yaitu syarat-syarat umum diantaranya baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, benar-benar beriman. Syarat-syarat pokok diantaranya memahami tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seseorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Masalah-masalah yang diijtihadkan. Dalam pandangan para ulama, salaf wilayah ijtihad terbatas pada masalah-masalah fiqhiyah, akan tetapi pada akhirnya wilayah tersebut berkembang pada berbagai aspek keislaman yang meliputi akidah, filsafat, tasawuf, dan fiqh. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, bila ada hadis sahih, maka buanglah pendapatku yang mengikut dan benarkanlah hadis itu. Imam Ahmad berkata, menurutku, perkara yang paling baik bagi Asy-Syafi'i adalah jika ia mendengarkan hadis sebelum diterima, kemudian ia merujuk hadis itu dan menyebarkan pendapatnya. Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan ijtihad. Sebab pertama yaitu berbeda dalam memahami nas dan dalam menyusun metode ijtihad yang didasari sosiokultural dan geografis mujtahid. Adapun sebab pertama itu adalah karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata di istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalkan saja, dalam Al-Quran terdapat kata quru. Sebagai ulama, ada yang mengartikan haid dan sebagian yang lain ada yang mengartikan suci. Berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai isi qad atau terpercaya tidaknya seorang perawi. Tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain, sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadis tersebut dimasukkan ke dalam hadis sahih, hasan maupun dhaif. Konsekuensinya kehujanannya pun akan berbeda satu sama lain. Berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan terjih atau menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, seperti tentang nasak dan mansukh, tentang pentakmilan dan lain sebagainya. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau illah atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Dari beberapa sebab perbedaan di atas, pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam memahami nas dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosio-kultural dan geografisnya. Demikianlah metode pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.